Vladimir Putin meminta rakyat Rusia berperang hingga menang dan merebut seluruh Donbas dengan segala cara. Pada 26 Maret, setelah Kongres Serikat Industriwan dan Pengusaha Rusia, diadakan pertemuan tertutup dengan para oligarki. Vladimir Putin menyatakan niatnya untuk melanjutkan perang melawan Ukraina. Ia mengusulkan pelaku bisnis besar memberi sumbangan sukarela untuk anggaran perang. Putin meminta para oligarki patungan membiayai perang supaya ia bisa terus mengirim orang-orang Rusia biasa yang bodoh itu ke medan perang. Yang menarik, sebagian oligarki setuju membayar kepada Putin demi kelanjutan perang, sementara orang-orang Rusia biasa tentu saja tidak pernah ditanya pendapatnya. Putin menegaskan pelaku bisnis besar sebaiknya tidak tergoda membelanjakan pendapatan ekspor tambahan akibat kenaikan harga komoditas ekspor. Из-за войны на Ближнем Востоке. Putin menyerukan agar uang itu tentu saja digunakan untuk perang, yang hanya membuktikan bahwa selama maniak botak ini belum mati, perang sayangnya tidak akan berhenti. Nama saya Alexi Peci, mari kita bahas topik ini bersama-sama, tapi sebelum kita mulai, saya mohon dukungan Anda untuk channel YouTube ini dengan like, subscribe, dan mungkin juga menjadi sponsor atau memberikan donasi. Tautan dan detail cara melakukannya ada di deskripsi video. Terima kasih atas rasa ingin tahu Anda. Selain itu, silakan berlangganan kanal Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Jadi, Vladimir Putin mengajak rakyat Rusia untuk berperang sampai tidak ada lagi orang-orang Rusia biasa atau sampai negara ini runtuh karena kehancuran ekonomi. Media The Bell melaporkan bahwa pada pertemuan tertutup dengan para oligarki tanggal 26 Maret setelah Kongres Serikat Industriwan dan Pengusaha Rusia, Vladimir Putin menyatakan niatnya untuk melanjutkan perang melawan Ukraina dan meminta para pengusaha besar memberi sumbangan sukarela ke anggaran militer. Namun, benarkah ini hanya tawaran? Dia menuntut para oligarki memberi lebih banyak uang dari kantong mereka untuk pembantaian berdarah terhadap Ukraina. Seperti yang dikatakan oleh sumber media, Putin dengan mata yang memerah karena darah, benar-benar seperti maniak, menyatakan bahwa dia akan terus mengirim orang-orang Rusia biasa untuk mati di Ukraina sampai seluruh Donbas berhasil direbut. Dia tak peduli berapa banyak lagi orang Rusia mati dengan hina di Ukraina. Seperti ditulis media, beberapa pengusaha langsung merespons permintaan itu saat pertemuan. Jadi, harus dipahami bahwa, Anda tahu, saya ingat ada ungkapan di awal perang skala penuh bahwa ini adalah perang Putin. Tidak. Ini adalah perang orang Rusia. Semua orang Rusia tanpa kecuali. Semua orang Rusia memikul tanggung jawab penuh atas perang berdarah yang tidak diprovokasi ini. Jangan berpura-pura bahwa kalian tidak ada hubungannya dengan ini. Nah, misalnya, Sulaiman Kerimov berjanji akan menyumbang 100 miliar rubel untuk melanjutkan perang. Inisiatif ini didukung, seperti yang ditulis oleh media, oleh setidaknya satu pengusaha besar lainnya yang hadir dalam pertemuan tersebut. Memang, dia tidak menyebutkan jumlah sumbangannya. Namun demikian, dia siap untuk mengeluarkan uang. Dia bilang, orang-orang Rusia biasa ini, orang-orang rendahan ini, kirim saja mereka, biar mereka mati terus di perang ini. Apa bedanya? Kami akan kasih uang. Menurut salah satu narasumber media tersebut, ide untuk memeras kalangan bisnis di masa sulit bagi negara ini berasal dari kepala Rosneft, Igor Sechin. Sehari sebelumnya, posisi ini telah disampaikan dalam surat kepada Putin dengan mengusulkan penggalangan dana lewat penerbitan obligasi perang. Namun ini juga bukti lain bahwa perekonomian diambang kehancuran. Seruan kepada oligarki muncul di tengah rekor defisit anggaran dan pengeluaran perang yang terus meningkat. Menurut data dari Institut Gaidar, defisit anggaran pada akhir tahun 2026 akan 2 kali lipat dari 3,8 triliun rubel yang direncanakan Kementerian Keuangan. Pendapatan kas negara akan 3 triliun lebih rendah dari rencana 40 triliun, sementara pengeluaran naik sekitar 1 triliun. Pada akhir Februari saja, defisit anggaran telah mencapai 3,2 triliun rubel, mendekati target tahunan. Menurut data dari Dinas Intelijen Federal Jerman, sebenarnya defisit anggaran federal Rusia untuk tahun 2025 mencapai 8 triliun rubel. Meskipun secara resmi pihak Putin mengatakan hanya sebesar 5,6 triliun. Namun sebenarnya angka itu lebih besar. Moskow berusaha menyembunyikan kerugian yang menyakitkan dengan menggunakan angka-angka yang telah diperindah, sementara hampir semua sektor ekonomi menunjukkan penurunan. Pengeluaran militer masih jadi pengeluaran utama. Pada tahun 2026,
Untuk pertahanan nasional, meskipun tidak jelas dari siapa sebenarnya Rusia sedang bertahan, hampir 13 triliun rubel telah dialokasikan. Itu hampir 30% dari seluruh pengeluaran anggaran yang setara dengan 250 miliar rubel per minggu. Jumlah ini melampaui anggaran tahunan 62 wilayah di Federasi Rusia. Dengan pengeluaran sektor keamanan totalnya mencapai 17 triliun rubel. Bagian dari anggaran. Jadi masalah-masalah orang Rusia biasa ini, ya semua orang tidak peduli dengan mereka. Ya Tuhan, betapa banyaknya orang-orang Rusia itu. Ya, satu orang lebih banyak atau lebih sedikit, apa bedanya? Seperti ditulis para ekonom Rusia, kutipan, baru 2 bulan tahun berjalan, tapi anggaran sudah hancur. Jika pengeluaran militer tetap setinggi ini, pendanaan untuk ekonomi sipil yang sudah stagnan akan dipotong. Namun, itu tak menghentikan Putin karena Donald Trump juga memberinya hadiah. Maniak Rusia Vladimir Putin menyatakan bahwa bisnis besar sebaiknya tidak tergoda untuk menghabiskan pendapatan ekspor tambahan yang muncul akibat kenaikan harga bahan mentah karena perang di Timur Tengah. Putin menyatakan bahwa semua pendapatan berlebih harus dialokasikan kemana? Tentu saja untuk perang. Memangnya apalagi yang bisa dikatakan oleh maniak ini? Selanjutnya, kutipan dari Putin. Sekarang, ketika harga ekspor tradisional kita naik, tetapi pasar juga sedang tidak stabil, mungkin muncul godaan untuk memanfaatkan situasi ini, mendapatkan keuntungan tak terduga, dan seperti yang dikatakan, menghabiskannya, menggunakannya untuk dividen atau, dalam hal negara, membengkakkan pengeluaran dan belanja anggaran. Kita perlu tetap bijaksana dan menunjukkan konservatisme yang moderat baik dalam keuangan korporasi maupun keuangan negara. Jika diterjemahkan ke dalam bahasa sederhana, Putin berkata, kita akan mendapatkan uang dari minyak sekarang. Terima kasih kepada Trump, tapi rakyat Rusia biasa tetap tidak akan mendapat uang ini. Tidak, tentu saja uang itu akan dipakai untuk perang. Kalian pikir uang itu akan dihabiskan begitu saja? Kalian pikir bisa hidup mewah di sana? Mustahil. Ivan Rusia sadar diri. Perang di Iran yang menaikkan harga minyak membuat pendapatan ekspor minyak mentah Rusia tertinggi sejak April 2022 pekan lalu. Ekonomi Federasi Rusia menghasilkan sekitar 2,5 miliar dolar. Ini 120% lebih banyak dari minggu sebelum serangan Amerika Israel dimulai. Di sini Putin menemukan cara baru memeras rakyat Rusia. Pemerintah mungkin akan menerapkan pajak atas keuntungan berlebih di beberapa sektor. Katanya, jika suatu perusahaan mendapatkan keuntungan lebih karena krisis di Timur Tengah ini, maka sektor tersebut harus dikenai pajak. Uang itu harus diambil untuk perang. Otoritas Rusia juga pernah menerapkan pajak atas keuntungan berlebih pada 2023 setelah harga komoditas naik karena perang melawan Ukraina. Saat itu perusahaan tambang dan industri metalurgi membayar sekitar 300 miliar rubel. Akibat perang Trump di Timur Tengah, Rusia bisa untung tak hanya dari minyak dan gas, tapi juga pupuk. Produsen Rusia menguasai 23% pasokan pupuk amonia dunia, 14% pasar global urea, dan hampir 40% pasar potas. Bersama Belarus yang sanksinya sudah dicabut. Trump mencabut sanksi terhadap Belarus jadi saya tidak heran jika potas Rusia dijual dengan merek Belarus. Dan perlu dipahami, setelah Selat Hormuz ditutup, harga pupuk juga melonjak. Karena itu, Rusia dapat dipastikan menjadi salah satu penerima manfaat utama perang di Timur Tengah sebagai produsen besar barang mentah. Hal ini justru semakin membangkitkan keinginan Putin melanjutkan perang melawan Ukraina. Saya akhiri pembicaraan di sini. Tulis pendapat dan kesimpulan di komentar, lalu jangan lupa berlangganan, tekan lonceng, dan beri suka. Jika ingin mendukung saluran YouTube ini, Anda bisa berdonasi, berlangganan berbayar, menjadi sponsor di YouTube, atau lewat PayPal maupun dompet kripto. Semua detailnya tersedia. Cara melakukannya, semua tautannya ada di deskripsi video ini. Saya akan sangat berterima kasih atas dukungan apapun dari Anda. Jangan lupa juga untuk berlangganan saluran Telegram saya, Peci News. Tautannya ada di deskripsi video ini. Itu saja, jaga diri Anda. Sampai jumpa.